Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Syadam Radihan, MPMG 1A kuasa 19032. Di sini saya akan menjelaskan tentang perseptron. Perseptron adalah salah satu metode jaringan saraf tiruan sederhana yang menggunakan algoritma training untuk melakukan klasifikasi secara linear. Perseptron digunakan untuk melakukan klasifikasi sederhana dan membagi data untuk menentukan data mana yang masuk dalam klasifikasi dan data mana yang misklasifikasi atau di luar klasifikasi. Perseptron dapat kita gunakan untuk memisahkan data yang kita dapat bagi menjadi dua kelas. Misalkan kita contoh kelas C1 dan kelas C2. Perseptron dalam jaringan saraf tiruan memiliki bobot yang bisa diatur dalam suatu ambang batas atau threshold. Melalui proses pembelajaran learning, algoritma perseptron akan mengatur parameter-parameter bebasnya. Di sini ada gambaran dari klasifikasian kelas C1 dan kelas C2. Gx adalah hyperlength yang memisahkan kelas C1 dan C2. Apabila Gx kecil dari 0 akan termasuk ke dalam C2. Apabila Gx besar dari 0 akan termasuk ke dalam C1. Untuk algoritma pembelajaran perseptron, yang pertama, inisialisasi semua inputan, matriks, vektor, target, dan learning rate. Kemudian, lakukan pengecekan untuk semua vektor yang misclassification dengan menggunakan rumus vektor misklasifikasi perseptron. Kemudian, misclassification dapat juga dicari dengan rumus aktivasi perseptron. Jaringan terdiri dari beberapa unit masukan dan memiliki sebuah unit keluaran. Hanya saja, fungsi aktivasi merupakan fungsi biner, tetapi memiliki kemungkinan nilai min 1, 0, atau 1 dengan ketentuan untuk suatu harga threshold yang ditentukan seperti Fn akan bernilai 1 apabila n besar dari 0. Fn sama dengan 0 apabila n kecil sama dengan 0 atau kecil sama dengan minus 0. Fn sama dengan min 1 apabila n kecil dari minus 0. Kemudian perubahan bobot yang baru dengan menggunakan rumus WI atau bobot baru sama dengan bobot lama ditambah bobot I1 sampai dengan N sama dengan ATXI. B sama dengan B ditambah dengan B plus BN sama dengan AT. Kemudian ulangi langkah kedua hingga tidak terdapat lagi vektor misclassification. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma perseptron ini adalah iterasi dilakukan terus-menerus sehingga semua pola memiliki keluaran jaringan yang sama dengan targetnya atau jaringan sudah memahami pola. Yang kedua, pola perubahan bobot hanya dilakukan pada pola yang mengandung kesalahan. Perubahan yang dilakukan adalah hasil kali unit masukan dengan target. Kemudian kecepatan iterasi ditentukan oleh laju pemahaman yang digunakan. Semakin besar nilai A atau alfa, maka semakin dikit iterasi yang diperlukan untuk pembelajaran. Namun sebaliknya, jika nilai A terlalu besar, maka akan merusak pola yang sudah benar sehingga pembelajaran semakin lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Bidom Ramadan. Kali ini saya akan membahas materi mengenai gradient descent. Gradient descent pada dasarnya adalah pembelajaran dari machine learning. Machine learning digunakan untuk memprediksi sesuatu. Contohnya yaitu memprediksi hasil pertanian, mengingat luas lahan, memprediksi harga real estate, properti, mengingat wilayahnya, dan memprediksi email adalah spam atau tidak. Kemudian machine learning dibagi menjadi dua, yaitu model dan data. Model itu digunakan untuk memprediksi sesuatu, sedangkan data yaitu digunakan untuk sesuatu yang digunakan untuk memprediksi tersebut. Contohnya yaitu untuk memprediksi harga rumah, Anda memerlukan data seperti jumlah kamar tidur yang dimiliki rumah,
luas rumah, dan lain-lain. Model dan data tidak cukup memprediksi sesuatu. Anda membutuhkan untuk melatih model agar layak untuk memprediksi. Model perlu dilatih pada data. Data digunakan untuk mengajari model dan proses itu disebut training. Dan gradient descent adalah bagian dari training atau bisa disebut metode pelatihan. Gradient descent digunakan untuk menemukan parameter optimal model yang setara dengan melatih model pada data. Parameter adalah kontrol model seperti roda kemudi. Jika memilih parameter yang salah pada model, maka akan mendapatkan prediksi yang tidak akurat. Sebaliknya, jika memilih parameter yang optimal atau parameter yang baik untuk model, maka akan mendapat prediksi yang akurat. Gambar tersebut merupakan gambar jika memilih optimal parameter atau parameter yang baik. Kemudian, gradient descent dimulai dengan random parameter, karena awalnya parameter optimal tidak diketahui. Jadi awalnya model dengan random parameter dibuat untuk memprediksi data. Karena model tidak tahu apa-apa tentang data, itu akan membuat prediksi yang tidak akurat. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Kemudian, membutuhkan sesuatu untuk mengukur prediksi yang tidak akurat, ini untuk membuatnya akurat atau untuk melatih model ini pada data yang dilakukan oleh fungsi biaya atau cost function sama dengan J, dan theta itu sama dengan parameter. Untuk parameter yang tidak optimal atau parameter yang buruk, fungsi biaya memiliki nilai yang sangat tinggi. Sebaliknya, untuk parameter optimal, fungsi biaya memiliki nilai minimum, sehingga seluruh tujuan pembelajaran mesin atau gradient descent bermuara pada menemukan parameter untuk di mana fungsi biaya memiliki nilai minimum dan dilakukan oleh gradient descent yang menuruni kurva. Untuk mencapai fungsi biaya minimum, Anda dapat membandingkan ini dengan analogi di mana jika Anda ingin turun dari puncak bukit secepat mungkin, kita akan memilih sisi yang memiliki penurunan paling curam. Dengan cara yang sama, kita memilih arah untuk menuruni fungsi biaya pada kurva di mana nilainya menurun paling cepat. Seluruh ide di balik gradient descent, gunakan pendekatan ini dan ulangi pendekatan ini, Anda akan menemukan parameter yang optimal. Nah, setelah memasukkan parameter optimal ini ke dalam model, Anda akan mendapatkan model yang sesuai dengan data dan sempurna dan siap untuk dibuat prediksi yang akurat. Kemudian, bagaimana cara kerja gradient descent? Ini merupakan simple explanation-nya saja. Jadi, jika kita memiliki persamaan Y sama dengan X plus 5 kuadrat, di mana persamaan ini membentuk sebuah kurva seperti pada gambar ini. Lalu langkah pertama yaitu dimulai dengan kita memilih random point atau random parameter, di mana ini kita memilih X sama dengan min 3. Kemudian kita menentukan gradien dari fungsi Y sama dengan X plus 5 kuadrat, atau sama dengan turunannya di Y per dx sama dengan 2X plus 5. Kemudian langkah kedua, kita definisikan learning rate. Di sini learning rate-nya sama dengan 0,01. Kemudian langkah ketiga, kita melakukan 2 iterasi dari gradient descent. Untuk inisialisasi parameter, yaitu x0-nya tadi sama dengan minus 3, learning rate-nya 0,01. Kemudian turunan dari fungsinya yaitu 2. Ini saya terdapat kesalahan pencet, ini harusnya dy per dx sama dengan 2 dikali x plus 5. Kemudian untuk iterasi pertama yaitu x1 sama dengan x0 dikurang learning rate dikali dy per dx. Kita masukkan saja nilainya, minus 3 dikurang 0,01 dikali 2 dikali x plus 5, nilainya sama dengan minus 3,04. Jika kita lihat pada kurva, terjadi penurunan nilainya semakin mendekati ke nilai minimum seperti yang terlihat pada grafik tersebut.
Kemudian kita teruskan ke iterasi kedua, X2 sama dengan X1 dikurang learning rate dikali dy per dx. Sama saja caranya, cuman ini bedanya tadi kita sudah mendapat nilai X1, kemudian X0-nya diganti dengan X1. Minus 3,04 dikurang 0,01 dikali 2, X plus 5. Jadi hasilnya minus 3,0792. Jika kita lihat, semakin banyak iterasinya, maka nilainya semakin minimum. Jadi kita bisa mengulangi sampai mendapatkan hasil yang paling minimum. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yogi Pratama, NPM G1A 019085. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi merupakan komponen yang penting pada neural network, karena ia bertugas merubah input dari node-node neural network menjadi non-linear. Mengapa hal tersebut dilakukan? Jadi, jika outputnya linear, maka dikatakan hasilnya tidak maksimal. Dapat kita lihat dari gambar di bawah ini, ketika nilai input sudah dimasukkan, maka proses selanjutnya yaitu melakukan fungsi aktivasi, di mana pada fungsi aktivasi itu sendiri berlayer-layer. Kemudian, fungsi aktivasi itu bermacam-macam. Di antaranya yaitu sigmoid, tan, relu, leaky relu, maxout, dan elu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi aktivasi sigmoid. Jadi, fungsi aktivasi sigmoid merupakan fungsi di mana mengubah nilai X menjadi sebuah nilai yang range-nya antara 0 sampai 1. Sigmoid itu sendiri biasanya digunakan dalam kasus klasifikasi. Sebagai contoh perhitungan seperti berikut, jika kita memasukkan nilai X sama dengan 0, maka akan menghasilkan 0,5. Jika 1, maka akan menghasilkan 0,73. Dan jika min 2, maka akan menghasilkan 0,12. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi nilai yang dimasukkan, maka akan semakin mendekati nilai 1. Dan sebaliknya, jika semakin kecil nilai X, maka akan mendekati nilai 0. Kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai log loss error. Jadi, sebagai contoh dasar, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi email spam, di mana 1 ditandakan sebagai email spam, dan 0 merupakan email non-spam. Misal, terdapat email yang kemungkinan spamnya itu 0,8 atau 80%. Kemudian, untuk email kedua, yaitu 0,1 atau 10%. Pada email pertama, itu error derivatifnya sama dengan 1 dikurang 0,8, sama dengan 0,2. Kemudian untuk email kedua, error derivatifnya yaitu 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9 yang didapat dari rumus di bawah ini. Sehingga hasil perubahannya akan mengakibatkan garis linear tersebut berubah yang berdasarkan dari error derivatif. Di mana misalkan 0,2, maka dia akan berubah ke bawah. Kemudian dilanjutkan dengan error derivatif yang ke email kedua yaitu 0,9, maka dia akan berubah ke bawah lagi. Jadi seperti itu contohnya. Namun pada kasus klasifikasi sesungguhnya, garis yang dibuat itu tentunya tidak linear. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Rida Nafilatur Rahma dengan NPM G1A 019017 akan menjelaskan mengenai logistic regression dan apa hubungannya dengan perseptran.
Logistic regression merupakan suatu metode analisis statistika yang mendeskripsikan hubungan antara peubah respon atau dependent variable yang bersifat kualitatif memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah penjelas, yaitu independent variable yang berskala kategori atau interval. Nah, singkatnya, logistic regression ini merupakan salah satu teknik regresi yang fungsinya untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian. Kalau misalnya kita sering mendengar istilah pada statistika yaitu distribusi binomial, logistic regression hampir sama karena hasilnya ada dua, yaitu yes atau no dan satu atau nol. Nah, di sini contoh dari logistic regression adalah email spam classifier atau klasifikasi spam email. Nah, katakanlah di inbox kita memiliki banyak sekali spam email. Kemudian kita pengen ngebersihinnya, tapi secara otomatis. Tujuannya agar spam email masuk ke dalam spam folder dan pesan-pesan yang normal seperti non-spam atau kita sebut di sini sebagai ham itu tetap berada di inbox kita. Misalnya, pesan spam itu berisi kata-kata buy, lots of money, now cheap, buy free money. Terus untuk kata-kata non-spam seperti hello grandson, I made cookies, love grandma. Nah, di sini kita bisa lihat kata-kata yang lebih signifikan dikategorikan spam email daripada ham, seperti kata-kata buy dan ada juga features atau jenis seperti spelling mistake atau pengejaannya yang salah. Nah, di sini kita harus memberi tanda terlebih dahulu. Untuk spam itu kita kasih warna merah dan untuk non-spam itu kita kasih warna biru. Di sini kita akan membuat garis bilangan untuk beberapa kali kemunculan kata buy. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, hingga 6. Nah, untuk di bilangan 0, itu kita masukkan 5 inbox dengan non-spam. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk di bilangan 1, itu kita masukkan 3 ham dan 1 spam. Untuk bilangan 2, kita masukkan 4-4-nya adalah non-spam. Bilangan ketiga, kita masukkan ham 1 dan 3-nya spam. Kemudian bilangan 4 kita masukkan 1 ham, 3 spam, dan bilangan kelima 5 spam. Bilangan keenam 1 ham dan 4 spam. Langkah selanjutnya adalah menggambar garis vertikal di mana sebagian besar spam itu berada di sebelah kanan. Berarti kita label dengan spam dan sebagian besar ham itu berada di sebelah kiri. Dan kita mendapati aturan yang pertama, yaitu jika kemunculan kata buy lebih dari 2, maka itu merupakan pesan spam. Nah, selanjutnya kita akan membuat klasifikasi untuk ham dan spam email berdasarkan kemunculan spelling mistake. Setelah menggambar garis vertikal dengan membedakan ruas kanan merupakan spam dan ruas kiri adalah ham, kita membuat aturan yang kedua, yaitu jika spelling mistakes lebih dari 3, maka pesan tersebut adalah spam. Kemudian kita memiliki dataset yang ketiga di mana setiap email yang masuk itu dilihat berapa jumlah kata buy dan spelling mistake yang ada. Misalnya di email pertama ini terdapat 4 kata buy dan muncul 3 spelling mistake. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita set setiap 2 atau lebih kata buy yang masuk
dan setiap 2 atau lebih spelling mistake yang masuk itu merupakan spam email, sehingga kita bisa menambah by plus mistake di sini. Jadi 4 ditambah 3, 7, 1 tambah 2, 3, begitu juga seterusnya. Sehingga kita bisa lihat bahwa jika peraturan yang tadi ini adalah lebih dari 2, maka peraturannya adalah jika by ditambah mistake itu lebih dari 4, maka itu adalah spam. Berarti ini spam, ini spam, ini spam, ini spam, spam. Dan ini ham. Dan kita memiliki aturan baru, yaitu rule yang ketiga. Jika by ditambah mistakes lebih dari 4, maka itu adalah spam. Ini adalah bentuk di mana dataset yang ketiga tadi digambarkan secara koordinat, di mana sumbu X merupakan kemunculan kata by dan sumbu Y merupakan spelling mistakes yang ada. Setelah melakukan logistic regression terhadap 2 kategori tadi, yaitu ham dan spam, tujuan kita selanjutnya adalah melakukan split data. Split data atau test split merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi performa model yang telah kita buat. Nah, split data ini membagi dataset menjadi 2 bagian. Yang pertama, training data, dan yang kedua adalah testing data, dengan proporsi yang tepat dan jelas, sehingga menghindari adanya overfitting atau underfitting. Di sini kita bisa split data dari dataset spam dan ham. Mungkin mudah bagi kita sebagai manusia untuk menggambar garis lurus pemisah spam dan ham. Misalnya ini adalah garisnya. Namun untuk komputer itu sulit karena semakin banyak data, semakin kompleks, sehingga semakin sulit untuk menentukan langkah-langkah membuat garis pemisah. Maka dari itu dibutuhkan suatu langkah-langkah khusus di mana itu disebut sebagai algoritma. Dan algoritma yang kita gunakan adalah algoritma perseptran. Kemudian gimana sih algoritma perseptran ini bekerja? Jadi algoritma perseptran ini bekerja dengan cara garis pemisah ini diletakkan di sembarang tempat terlebih dahulu, kemudian bergerak secara perlahan mendekati data yang pertama. Namun sebenarnya garis merah ini masih masuk ke daerah biru. Maka dari itu bergerak lagi garis ini secara perlahan, bergerak terus, kemudian berada di tempat yang seharusnya. Nah, akhirnya kita bisa mengetahui apa hubungan logistic regression dengan algoritma perseptran. Nah, hubungannya adalah setelah kita melakukan logistic regression terhadap dataset spam dan ham tadi, kita bisa men-split data tersebut menggunakan algoritma perseptran. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra, NPMG 1A018-093, dan pada kesempatan kali ini saya bakalan membahas tentang bagaimana beberapa perseptron yang bersifat linear digunakan untuk membangun sebuah konsep baru yang dinamakan neural network yang bersifat non-linear. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya sudah memiliki catatan kecil bahwasanya perseptron adalah algoritma klasifikasi secara linear. Nah, dari tadi kita mendengarkan kata-kata linear, kemudian di sini ada non-linear, dan ada yang namanya linear. Nah, menurut saya kita mesti mengerti dulu apa konsep linear dan non-linear, karena ini bakalan berketerkaitan dengan materi apa yang kita bakalan bahas, yaitu perseptron dan neural network. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh untuk non-linear function, yaitu Y sama dengan X kuadrat minus 2. Kenapa ini disebut non-linear function? Karena salah satu variabelnya, yaitu X, memiliki pangkat yang polinomial atau pangkat yang lebih dari 1. Jadi, di sini kita bisa menyebut fungsi ini adalah fungsi non-linear. Nah, dari fungsi non-linear ini sebenarnya kita bisa mendapatkan fungsi yang linear, yaitu dengan cara seperti ini. Saya menggunakan faktorisasi di sini, jadi membuat Y sama dengan 0, biar kita fokus ke sebelah kanan untuk membagi
X kuadrat minus 2 ini menjadi dua bagian nantinya. Oke, di sini saya bakalan buat seperti ini. Jadi 0 sama dengan X plus 2 dikali X minus 2. Kenapa seperti ini? Karena kalau kita kalikan X plus 2 dikali X minus 2, itu hasilnya bakalan sama seperti yang di atas, yaitu X kuadrat minus 4. Jadi ini kita sudah membelahnya atau membaginya menjadi dua bagian ya. Yang pertama ini cuma satu bagian, ini menjadi dua bagian. Nah ini karena kita tidak memiliki pangkat polinomial lagi, jadi kita bisa menyebut ini sebagai linear function. Jadi kita bisa tulis di sini ini adalah linear function. Oke, nah ini kalau kita lihat secara matematis seperti ini, bisa juga kita visualisasikan. Saya sudah menyiapkan visualisasinya sebelumnya. Jadi kira-kira bentuk matematika seperti ini kita bisa memvisualisasikannya seperti ini. Jadi X plus 2, kemudian X minus 2 itu adalah inputannya. Kemudian kita kalikan, maka hasilnya adalah X kuadrat minus 4. Nah sebenarnya seperti inilah kira-kira konsep antara perseptron dan neural network nantinya. Ini adalah perseptronnya, inputannya, kemudian neural networknya adalah yang ini. Karena perseptron bersifat linear dan neural network itu bersifat non-linear. Kalau kita lihat lagi di sini tadi, ini perseptron sifatnya adalah linear dan neural network itu adalah non-linear. Jadi kira-kira seperti itu yang bakalan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin langsung saja masuk ke contohnya. Jadi di sini saya memiliki dua buah fungsi seperti ini. Jadi yang di sini adalah yang linear dan di sini adalah yang non-linear. Nah, ini kita sudah masuk ke pembahasan tentang perseptron dan neural network. Karena apa? Karena kita sudah mengklasifikasikan di sini. Di sini katakanlah kita mengklasifikasikan warna merah dan warna biru. Dan juga di sini warna merah dan warna biru kita klasifikasikan, yang satunya bersifat linear dan yang satunya lagi bersifat non-linear. Atau kita bisa menyebut ini sebagai perseptron dan ini adalah neural network. Nah, bagaimana caranya mendapatkan neural network ini? Ya, tentu ada kaitannya dengan perseptron ini. Atau kalau mau visualisasinya kira-kira seperti ini. Jadi untuk mendapatkan yang di sebelah kanan ini atau neural network, ini disebut dengan neural network. Dan yang di sebelah sini kita menyebutnya sebagai perseptron. Karena sekali lagi perseptron adalah linear dan neural network adalah non-linear. Nah, jadi neural network itu sebenarnya hanyalah gabungan dari beberapa perseptron menjadi satu seperti ini. Jadi seperti ini karena perseptron yang di sini sebenarnya kita untuk mengklasifikasi yang di sebelah sini kita tidak bisa hanya menggunakan garis lurus saja. Karena apa? Ya, kalau kita lihat di sini warna merah itu masih masuk ke dalam bagian warna biru. Pun di sini warna merah dia masih masuk ke dalam bagian warna biru. Artinya kita tidak bisa hanya menggunakan garis lurus seperti ini saja, melainkan kita harus membentuk lengkungan seperti ini agar dia bisa terklasifikasi secara sempurna seperti yang terlihat di sebelah kanan ini ya. Jadi kita membutuhkan non-linear. Nah, jadi kalau kita lihat dalam bentuk neural network-nya, kita bakalan mendapatkan hal seperti ini. Jadi ini adalah inputan yang di sebelah kiri, inputan X dan Y. Kenapa inputan X dan Y? Ya karena kita hanya bermain di dua variabel di sini, bukan X, Y, dan Z ya. Kalau X, Y, dan Z itu sudah di 3 dimensi, karena kita masih di 2 dimensi, yaitu yang warna merah dan warna biru. Jadi kita bisa mendapatkan dua variabel seperti ini, X dan Y. Nah ini panahnya kenapa ada 2? Karena perseptron kita sendiri juga ada 2. Jadi ada X1, ada X2, dan ini ada Y1, ada Y2. Dan kemudian digabungkan menjadi sebuah neural network. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagaimana caranya mendapatkan neural network ini adalah dengan menggabungkan beberapa perseptron menjadi satu. Sama seperti konsep matematika sebelumnya yang sudah saya bahas, bahwasanya untuk menggabungkan atau untuk membuat fungsi nonlinear itu, sebenarnya dasarnya itu adalah fungsi yang linear. Jadi fungsi non-linear itu terbentuk dari fungsi linear. Begitupun dengan yang namanya neural network. Neural network karena dia bersifat non-linear itu adalah gabungan dari
fungsi-fungsi linear atau disebut dengan perseptron. Jadi itu saja yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, neural network itu adalah gabungan dari perseptron. Itu saja dulu yang saya bahas. Terima kasih.